Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah.
Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah kataku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat. Oh, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus You took a stone to kill a giant, took a staff to part the sea, and only you could do so much with ordinary things. You took a slave to tame a lion, took a rock to make a spring, and only you would choose a shepherd boy to be a king. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like
grain of mustard seed. I wonder what you could do with me. You're the God of all creation. You're the King above all kings. But only you would choose a rugged cross to rescue me. You're the healer of the broken. By faith I still believe. You took on my flesh, you conquered death. Lord, you are my victory. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me. Open my eyes, show me who I could be, Lord, help me see that I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. Lord, if you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with
bingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan kasih-Mu sepanjang hidupku.
Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam ibadah umum di GBI KDC. Kita berharap bahwa Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Tapi kalaupun Bapak Ibu merasa kondisi Bapak Ibu itu tidak baik, ingatlah bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita melewati segala kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan, kembali mau mengenal siapa itu Tuhan dengan benar, kembali kita mau bernyanyi memuji Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Ya, kita mau mulai ibadah kita mau katakan, ku mau bersyukur Bapa.
Banyak yang telah Dia perbuat dalam hidup setiap kita. Namun rancangannya senantiasa indah yang terjadi dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti rancangan-Mu. Bahkan banyak yang Kau berbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami Bapa. Kita menyanyikan lagu dari awal. Kita mau katakan banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan setiap kita. Kita yakin bahwa rancangannya senantiasa indah buat kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidup kami, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Oh Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, katakan tak ada lembah yang kelam yang tidak mampu kita lewati, karena memang Allah hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Katakan kata-kata ini. Tak ada lembah kelam
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku tak akan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Saya katakan tak ada lembah kelam yang tak ku lewati, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Karena Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, harapan kami. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Kasih setiamu di dalam Yesus, hidup. kami mau senantiasa bersyukur Tuhan. Haleluya. Dan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku sayang. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang masih Tuhan izinkan untuk terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang mau menyelamatkan setiap kami Bapa. Sungguh hati kami boleh bersyukur Bapa untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang membuat kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau buka ibadah kami Tuhan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau Allah yang bertahta dalam pujian dan penyembahan kami. Biar Engkau Allah yang sendiri yang berbicara bagi setiap kami, sehingga kami boleh layak Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, yang dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sekarang mau memuji Tuhan, Bapak Ibu. Silakan bangkit berdiri kalau Bapak Ibu merasa kalau bangkit berdiri lebih semangat gitu ya. Kita mau menaikkan syukur kita mau katakan, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama Tuhan, karena Dia Allah yang sudah memberikan anaknya buat setiap kita, sehingga kita memperoleh iman yang melawan dunia, yang menang melawan dunia. Siang begitu besar, Lebih kuat dari dosa.
lebih kuat dari dosa. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Nah, Bapak Ibu, hidup yang sudah Dia beri buat setiap kita, selama-lamanya kita mau sembahkan itu untuk kemuliaan nama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita, Kasih yang menemukan, yang menyelamatkan dan pulihkan hidup kita. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau katakan, ku tak akan berhenti memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau naikkan syukur setiap kita. Kita mau katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, karena ku tak akan berhenti memuji nama-Mu. Bukan selalu menari, karena ku telah dibebaskan. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Karena dalam hari-hari setiap kita, Bapak Ibu, baiklah setiap kita memang menaikkan syukur kita untuk Tuhan. Karena memang kasih-Nya yang begitu besar, yang melebihi bahkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Kasih-Nya yang menemukan setiap kita dan menyelamatkan kita sehingga kita boleh menikmati kerajaan Allah. Maka kita tidak akan berhenti memuji. Akan berhenti Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak berhenti meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. karena aku telah dibebaskan dan dibangkitkan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Memang hidup yang sudah Dia beri, layaknya lah kita berikan kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita udah memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kekayaan orang beriman. Ya, Allah yang sudah memberikan kita Roh Kudus dalam hati setiap kita. Sebenarnya kekayaan kita sebagai orang beriman itu apa? Kita mau belajar itu dalam firman Tuhan hari ini, ya Bapak Ibu. Tapi kita mengingat bahwa Dia Allah yang sudah mati bagi setiap kita. Dia Allah yang menciptakan hidup setiap kita. Kita mau naikkan segala syukur kita hanya kepada Dia, karena memang segala pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini, kita menyatakan Engkaulah pencipta hidupku, Engkaulah yang memelihara jiwaku, Engkaulah yang layak menerima segala pujian. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kita menyatakan Engkaulah pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Tuhan. dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau
layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Menyatakan segala pujian dan syukur kami. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. untuk menyanyikan lebih dari awal. Kita mengatakan Kau pencipta hidupku, Kaulah yang memelihara jiwaku, Kaulah yang layak menerima segala pujian. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Katakan segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah segala pujian bagi kami Tuhan. Kaulah Allah yang awal, Kaulah Allah yang akhir. Kaulah pencipta segalanya Tuhan. Kaulah yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami menyatakan Tuhan segala pujian dan syukur kami bagi-Mu. Karena Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur Tuhan di pagi menjelang siang, memasuki di minggu pertama di bulan Juli Tuhan. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Dan biarlah minggu pertama ini di bulan Juli, kami percaya
Itu kesempatan buat kami, kalau kami bisa melayani-Mu Tuhan. Suatu kehormatan kami bisa melayani-Mu ya Bapa. Dan biarlah kebenaran firman-Mu, kami percaya apa rencana-Mu Tuhan. Di saat-saat kondisi krisis kesehatan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya di bulan Juli ini tema kami adalah Allah adalah firman. Dan subtemanya adalah kekayaan orang beriman Tuhan. Kami akan belajar satu sosok, yaitu suratan Efesus yang ditulis Rasul Paulus Tuhan. Betapa Rasul Paulus yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Di dalam kondisi di penjara, tetapi Rasul Paulus tetap melayani-Mu Tuhan. Lewat tangan, tulisan tangannya ya Bapak. Menjadi berkat dimanapun suratan ini dijalankan Tuhan. Dan khususnya di bulan Juli minggu pertama ini, kami akan belajar kitab Efesus 1 ayat 4 Tuhan, di mana tujuan firman-Mu ini Tuhan, supaya tubuh Kristus menjadi berkat sesuai dengan rencana-Mu Tuhan dalam kondisi COVID-19 ini. Biarlah kami, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, kami percaya di balik semua itu, supaya kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah ya Bapak, pakailah hamba-Mu ini, biar tubuhmu sinkronis dengan versi surgawi Tuhan. Apa rencana-Mu buat kami? Dan biarlah Engkau yang berbicara, bukan hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita bersyukur di minggu pertama di bulan Juli 2021 kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan tema di bulan Juli ini yang kami diberikan pada Gereja GBKDC adalah Allah adalah firman. Dan subtema hari ini adalah kekayaan orang beriman. Saya ambil dari Efesus 1 ayat 4, di mana latar belakang penulis ini, Bapak Ibu sekalian. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang rasul yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Walaupun dalam posisi di penjara di Roma, tetapi Rasul Paulus masih dapat menulis surat mau melayani Tuhan. Dan kitab Efesus ini ditulis sekitar tahun 61 sudah Masehi. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus selama 3 tahun melayani di Efesus. Walaupun Rasul Paulus bukan yang pertama kali melayani di jemaat di Efesus. Meneruskan seorang Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan Efesus 1 ayat 4 itu luar biasa sekali. Intinya, supaya tubuh Kristus menjadi berkat dan teladan. Mari kita coba ayat kuncinya Bapak sekalian. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia ini dijadikan. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak sekalian, ayat ini luar biasa sekali. Seorang Rasul Paulus bisa menuliskan surat di Efesus bahwa saudara dan saya diciptakan sebelum dunia dijadikan ini saudara, luar biasa sekali. Bahkan Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat saudara saya. Yaitu apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat saudara. Kita lihat referensinya di dalam kitab Kejadian 26 Bapak sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Saya tekankan lagi, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan di burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maksudnya apa Bapak sekalian? Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa Allah berjanji, saudara. Baiklah kita jadikan manusia serupa dengan gambar dan rupanya. Supaya apa? Supaya berkuasa. Itu baru janji Allah, saudara. Walaupun janji Allah, ya dan amin. Tetapi memang Allah kita kalau berjanji ya dan amin, Bapak sekalian. Kenapa, Bapak sekalian?
Iya, kalau kita manusia, kalau kita mau janji, seringkali, ya maaf kata, saya sering berjanji sama cucu saya, padahal saya mungkin nggak genapi. Tetapi sekali lagi janji Allah, ya dan amin. Saudara, saudara kan kita buktikan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Itulah baru Allah, ada perjanjian Allah dengan manusia. Kalau di ayat 26 cuma janji Allah, tetapi di ayat yang ke-28 Tuhan firman katakan, setelah Allah menciptakan manusia, diberkatilah manusia itu, saudara. Nah, baru Allah mengatakan, berfirmanlah Allah, berkuasalah atas bumi dan segala isinya. Maksudnya apa, Bapak sekalian? Ada perjanjian antara Allah dan manusia. Kalau sebuah perjanjian, ada dua belah pihak, Bapak sekalian. Dan ada sepakatan. Dan dua-duanya ada hak dan kewajiban, Bapak sekalian. Dan makanya firman Tuhan ini luar biasa sekali. Bahwa kita berjanji ditepatin dengan ayat yang ke-28. Makanya Bapak sekalian, marilah coba kita bagaimana caranya Bapak sekalian. Firman Tuhan ini menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat Bapak sekalian, bahwa kita ciptakan Allah serupa dengan gambarannya. Maksudnya apa? Bahwa kita ada DNA Allah, saudara. Ada potensi Allah. Bahkan ada kapasitas Allah. Bahkan ada benih ilahi di dalam hidup kita, saudara. Maka Rasul Paulus katakan, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita, saudara. Supaya apa? Supaya kudus dan tak bercacat. Benar, saudara. Karena ada DNA ilahi dalam hidup kita, Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita di saat-saat ini ya, di kondisi dunia mengalami krisis kesehatan, mengalami krisis ekonomi. Firman Tuhan mungkin saat-saat ini, supaya saudara saya, supaya apa? Supaya kita menjadi berkat, saudara. Ada benih ilahi, ada kapasitas, ada potensi. Seringkali saudara saya berkatakan, Bapak Gembala enak, saya ngomong begitu. Tapi nyata dalam kehidupan saya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, maaf. Ternyata kalau saudara bedah lebih dalam lagi, kalau saya lihat ini, contoh saya, saudara sekalian, dari mungkin jutaan, bahkan miliaran sel sperma, muncullah saya, saudara, cuma satu-satunya. Dari ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran, cuma muncul saya. Itu tandanya apa, Bapak sekalian? Bahwa saya secara pribadi, sejak saya lahir, saya sudah ada potensi, saya sudah ada kapasitas, ada benih ilahi. Tetapi sekarang kita nggak mengerti. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam kita Kejadian, saudara, orang-orang yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu sekalian, mungkin sering kita meremehkan anak-anak kita. Sering kali kita meremehkan suami kita. Sering kali meremehkan istri kita. Padahal mereka adalah orang-orang yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Dari jutaan, bahkan miliaran, muncullah istri kita. Muncullah suami kita. Muncullah anak-anak kita, saudara. Dan bagaimana, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya? Bagaimana di saat-saat ini, khususnya di bangsa Indonesia mengalami krisis kesehatan dan ekonomi, supaya benih ilahi itu bisa bertumbuh, bisa bertunas, bahkan berbuah, saudara. Inilah yang kita akan coba cari. Bagaimana caranya, Bapak sekalian? Mari, bagaimana caranya? Bapak sekalian, bagaimana caranya benih ilahi yang ada dalam tubuh kita ini, saudara, bisa bertunas, berkembang, bahkan berbuah lebat dan buahnya itu tetap. Sesuai dengan rencana Efesus 1 ayat 4b, supaya kita kudus dan tercatat di hadapannya. Yang pertama adalah Bapak sekalian, tuntunan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 katakan apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika saudara saya percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus.
yang dijanjikannya itu. Maksudnya apa Bapak sekalian? Yang pertama, bagaimana caranya saudara saya? Benih itu bisa bertunas, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dan buah yang tetap. Yang pertama Bapak sekalian, kita minta tuntunan Roh Kudus. Bapak sekalian, saudara tahu yang namanya Rasul Petrus? Rasul Petrus adalah orang yang luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, saudara, dia dengan pedangnya memotong salah satu telinga dari prajurit yang akan menangkapnya, Bapak sekalian. Bahkan dalam setahun, Rasul Petrus 365 hari bersama Kristus. Tetapi Bapak sekalian, saudara tahu, 3 kali Rasul Petrus menyangkal Tuhan. Betapa sedihnya Tuhan Yesus, saudara. Seorang Rasul Petrus yang luar biasa. Selama 365 hari dalam setahun bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tetapi dia menyangkal sampai 3 kali. Tetapi Bapak sekalian, Kisah Rasul 2, nanti saudara dibaca dalam perikop itu, sosok Rasul Petrus berbalik 180 derajat, saudara. Setelah apa? Setelah mendapat tuntunan Roh Kudus. Seorang yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Bapak sekalian. Mungkin teman-temannya ya dianggap seorang pecundang, maka pasang pernah katakan kembali lagi menjadi seorang nelayan. Sangat menyedihkan Bapak sekalian. Tetapi Bapak bisa saya baca nanti di Kisah Rasul 2. Seorang Rasul Petrus setelah dapat tuntunan Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, Bapak sekalian. Bapak sekalian, saya percaya di saat-saat kondisi, saat krisis, baik ekonomi maupun kesehatan saat ini, mintalah tuntunan Roh Kudus. Karena saudara percaya pada Kristus, saudara harus dimeteraikan Roh Kudus. Makanya benih itu, Bapak sekalian, yuk saya minggu pertama di bulan Juli ini, saya ajak sebagai gembala, ayo mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena saudara percaya dengan sungguh-sungguh, saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak sekalian, kalau kita hitung-hitungan di zaman sekarang, kalau zaman dulu cuma jumlah penduduk berapa, kalau hitung-hitung zaman sekarang, itu kurang lebih hampir 90.000 orang, saudara. Khotbah Petrus luar biasa sekali, Bapak sekalian. Dan juga biarlah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Mau nggak mau, saudara. Kita nggak mau tidak. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara lakukan. Dalam pelayanan saudara. Dalam bisnis saudara. Mungkin saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Mau nggak mau, mari ya. Di saat-saat ini, kita terus mohon belas kasihan Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, saudara. Kalau kita berjalan sendiri, dengan kekuatan saudara, maaf Bapak sekalian, banyak teman-teman saya di kondisi saat ini, dia keluarkan kata-kata apa? Susah Pak, zaman sekarang Pak, di dalam kondisi saat ini. Mau usaha apa Pak? Apalagi saat ini Pak. Dan maaf Bapak sekalian, di dalam perusahaan saya pun saudara, saya sangat kecewa sama teman-teman saya. Ada yang nggak jujur, saudara. Bahkan orang sebagai karyawan yang paling lama ya, mungkin dari owner, owner sangat baik sama dia, tapi kebaikannya disia-siakan, saudara. Perusahaan dikecewakan dengan hal manipulasi keuangan.
Bapak Ibu sekalian, itu contoh yang sederhana sekali. Saya minta sebagai gembala, ayo, mari kita bangkit. Minta tuntunan Roh Kudus, saudara. Apapun yang saudara lakukan, saya percaya. Kalau Roh Kudus berkarya, saudara. Mungkin di dalam hal yang kecil, mungkin kita melakukan hal yang kecil, saudara. Contoh saya, saudara, di dalam mobil, saudara. Dan tadi pagi, Bapak sekalian, waktu saya mau berangkat kerja, saudara, udah hampir terlambat lah, maaf. Saya udah hampir jalur saya, saudara. Tapi di depan saya, mungkin itu mobil promosi ya. Mungkin ya pelan-pelan, saudara. Sedangkan di sebelah kiri ada truk, jadi kami masuk ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Ya, itulah. Kalau kita dalam tuntunan Roh Kudus, puji Tuhan, saudara, Tuhan berikan tepat, kami nggak terlambat. Dan biarlah hal yang kecil di jalan, mungkin di dalam rumah tangga kita, ya saat ini ekonomi, penghasilan kita nggak banyak, marilah kita bersyukur. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana caranya, saudara? Ya ini adalah firman iman. Apa itu Bapak Gembala katakan firman iman? Nanti kita baca dalam kitab Roma 10 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini adalah firman itu dekat kepadamu? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Maksudnya apa, Bapak sekalian? Rasul Paulus berkata di dalam kitab Roma ini, firman itu dekat kepada saudara saya. Di dalam mulut dan juga di dalam hati. Maksudnya apa, Bapak sekalian? Iman adalah dari pendengar akan firman. Betul, saudara? Dan firman itu masuk di hati kita. Baru kita deklarkan lewat mulut kita. Itu yang dimaksud adalah firman iman. Bapak Ibu sekalian, saat ini, di dalam kondisi, sekaligus saya katakan dalam kondisi, krisis ekonomi, bahkan krisis kesehatan saat ini. Marilah kita pergunakan firman iman, saudara. Maksudnya apa? Kita deklarkan, kita proklamirkan firman itu, saudara. Karena firman itu dekat di kita, saudara, di mulut, di dalam mulut dan di dalam hati kita. Cuma terkadang, saudara dan saya, hanya di dalam hati firman itu. Tetapi Rasul Paulus di dalam kitab Roma katakan apa? Mari kita deklarkan, saudara. Firman itu kita deklarkan. Contoh, banyak tokoh-tokoh, semua saya ambil beberapa tokoh, saudara. Yang pertama, Raja Daud. Anak-anak sekolah dulu tahu mungkin. Raja Daud dan juga Goliat. Di situ dikatakan apa, saudara? Raja Daud berkata pada Goliat, "Hai Goliat, engkau datang dengan pedang dan tombak. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan." Raja Daud deklarkan firman Tuhan, saudara. Aku datang dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 23, Raja Daud katakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Walaupun mungkin saudara saat ini dalam lembah kekelaman, tapi Raja Daud deklarkan bahwa dengan ganda dan tongkatnya, Tuhan menuntun Raja Daud kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dia deklarkan, saudara. Firman itu dia deklarkan. Dan saudara lihat kemenangan demi kemenangan. Raja Daud. Peperangan demi peperangan diberikan kemenangan. Kalau saudara baca dalam Mazmur
Betapa luar biasanya seorang Raja Daud mengagungkan Tuhan. Dialah gunung batuku, dia kota bentengku. Dialah keselamatanku. Maksudnya apa Bapak sekalian? Itulah firman iman. Kita deklarkan, kita proklamasikan. Contoh juga bangsa kita. Bapak pendiri bangsa kita, sang proklamator Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. 17 Agustus 1945. Kalau beliau nggak proklamirkan, beliau tidak deklarkan kemerdekaan, sampai saat ini saudara saya masih dalam penjajahan. Tetapi sosok proklamator yang luar biasa. Dia deklarkan kemerdekaan itu, saudara. Mari Bapak sekalian. Contoh yang kedua Bapak sekalian. Yaitu kembali lagi. Di dalam kitab Matius 9 ayat 21. Ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia katakan apa, saudara? Asalku jamah. Asalku jamah. Asalku jamah. Jubahnya. Aku sembuh. Bapak sekalian, seorang perempuan selama 12 tahun, saudara. Tetapi dia dengan firman iman, dia deklarkan, asalku jamah jubah Kristus, aku sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, kita belajar juga seorang yang bernama, kembali lagi, Rasul Petrus. Saudara, saya lihat Rasul Petrus. Saudara nanti dibaca di kitab Kisah Rasul 3, ayat 1-10. Pada waktu Rasul Petrus memasuki bait Allah, dijumpailah seorang yang sedang duduk sebagai pengemis, saudara. Mereka lumpuh kakinya. Dan dia memohon kepada Petrus. Mau belas kasihan. Siapa tahu membawa uang. Nah, dia katakan apa Rasul Petrus? Emas dan perak enggak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya? Nah, saudara, apa yang kupunya? Luar biasa sekali apa yang kupunya. Yaitu kesembuhan ilahi. Bangkit. Engkau layak molek mujizat itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang lumpuh itu bisa berjalan, saudara. Dia katakan apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Mari Bapak sekalian, seorang Rasul Petrus yang 3 kali menyangkal, saudara, tetapi setelah ada tuntunan Roh Kudus, hidupnya Bapak sekalian, kemanapun beliau berjalan terus, saudara. Kisah Rasul 3 1-10 dikatakan apa? Dia emas nggak perak dia nggak punya, saudara. Tetapi dia katakan, dia deklarkan apa? Firman iman yaitu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Luar biasa sekali, saudara. Mari Bapak sekalian. Mari di saat-saat kondisi krisis ini kita perlu firman iman. Kita deklarkan firman Tuhan, saudara. Waktu Tuhan katakan firman Tuhan, katakan apa? Tuhan adalah gunung batuku, dialah keselamatanku. Katakan, saudara. Deklarkan. Kalau saudara melayani Tuhan, aku percaya motivasi adalah motivasi yang benar. Kalau saudara berbisnis, katakanlah, aku percaya bisnisku Tuhan yang memiliki. Katakan dengan firman iman, aku percaya bisnisku, walaupun kondisi gini, Tuhan pasti akan berkati ini. Bisnis saya akan menjadi berkat, saudara. Mari saudara saja. Ayo. 2 hal ini. Yang pertama, minta tuntunan Roh Kudus. Dan yang kedua, mari pergunakan firman iman, yaitu deklarasikan firman, proklamirkan firman, saudara. Lah bagaimana saudara bisa mengerti firman Tuhan? Kembali lagi, ayo baca firman Tuhan. Belajarlah, saudara. Firman itu, saudara, kalau saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu di seluruh dunia ini, apapun yang dikerjakan di situ semua ada, saudara.
Saudara seorang marketing, di situ sudah ada marketing, saudara. Ada pertanian, di situ ada pertanian, saudara. Apa yang nggak ada dalam firman? Apakah kita diajarkan, saudara? Firman yang luar biasa. Sampai sekarang adalah firman itu, Alkitab itu. Ya, the best-nya Pak Sampara katakan. Memang, saudara. Mari. Saya ajak kembali sekali lagi. Minta tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, firman iman. Itulah cuma 2, saudara. Dan saya percaya apa yang ditulis seorang Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 1:4, kita adalah orang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maksudnya apa? Supaya saudara saya menjadi teladan, menjadi berkat. Itulah kuncinya, saudara. Di saat ini, mari kita. Jadilah kita berkat. Jadi kita teladan. Jadi teladan dan berkat. Di mana, saudara? Nggak usah jauh-jauh, saudara. Mari di lingkungan yang kecil dulu. Di rumah tangga kita. Di tempat kerja kita. Di gereja kita. Di tetangga kita, Bapak sekalian. Bapak sekalian. Yang pertama, jadi teladan berkat apa? Hal yang kecil dulu. Mari kita berdoa. Di saat ini, mungkin kalau Tuhan izinkan krisis ekonomi, bahkan krisis kesehatan terjadi saat ini di bangsa kita. Kita nggak mau lihat dunia yang lain, saudara. Di bangsa kita, mungkin Tuhan punya rencana di balik semua itu. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, supaya apa, saudara? Supaya saudara saya jadi berkat. Bagaimana jadi berkat, Bapak Gembala? Ya, paling kecil, berdoalah untuk bangsa kita. Berdoalah untuk para hamba Tuhan. Berdoalah untuk pemimpin bangsa kita, saudara. Supaya apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden kita, para menteri kita, para gubernur kita, wali kota bupati kita, para DPR kita, MPR kita, TNI Polri, semuanya untuk keadilan bangsa kita, untuk rakyat Indonesia. Mari saudara kita doakan. Bahkan kalau kita perlu, kita cabut kutuk itu, saudara. Ada firman Tuhan katakan, kalau kita mengutuk Abraham, kita akan dikutuk. Kalau kita memberkati Abraham, kita akan diberkati. Mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah berkat itu bangsa Indonesia. Kita cabut kutuk itu untuk bangsa kita. Mungkin nggak sengaja bangsa kita. Mari saudara, minta doa kita Tuhan. Tuhan cabut kutuk itu. Aku berkati bangsa Indonesia. Aku berkati Abraham. Aku berkati Israel. Supaya bangsa kita diberkati, saudara. Dan saya percaya. Yang kedua apa? Setelah kita berdoa, saudara. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan baik, dengan benar, saudara. Bukan baik aja, tapi benar. Maksudnya apa? Ya lakukan, saudara. Sekarang, Bapak sekalian, pemerintah minta kita double masker. Ya lakukanlah, saudara. Yang satu pakai yang kain, yang satu pakai yang medis. Ikutin, saudara. Memang, Bapak sekalian, kita mungkin ya terhambat ya, tapi lama-lama biasa, Bapak sekalian. Mari, saudara. Jadi berkat apa? Untuk diri kita sendiri, saudara. Pakai masker, protokol kesehatan dengan baik. Habis pulang keluar rumah kita, mari kita cepat-cepat pakaian kita cuci mandi. 5M sekarang, saudara. Ya kan? Apa tuh 5M? Masker, ya kan? Cuci tangan. Apalagi, saudara? Jaga jarak. Hindari mobilitas. Hindari kerumunan. Apalagi sekarang bertambah lagi. Mari, Bapak sekalian. Dalam kondisi saat ini, jadilah teladan dan berkat. Yang ketiga apa, Bapak sekalian? Jadi berkatnya. Kalau saudara diberkati Tuhan, ada berkat lebih. Mari, saudara. Ya, kalau kita ada lebih, hal yang kecil lah. Kita kalau ada orang yang pakai masker, kita turun. Kasih saudara masker. Ajarin. Walaupun hati kita mungkin kesel ya. Tapi buatlah kita menjadi kasih mereka, saudara.
Bagilah. Yang kecil dulu, saudara. Tuhan nggak minta kita muluk-muluk. Tapi saya percaya, kalau saudara lakukan yang kecil dulu, berdoa tuh seluruh bangsa kita, untuk teman-teman kita, patuhin protokol kesehatan yang baik. Saudara jadi berkat kalau saudara lebih ada diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Aplikasi dalam kehidupan saat-saat ini. Rasul Paulus mau. Di Efesus 1:4 katakan apa? Supaya saudara dan saya menjadi teladan, menjadi berkat. Pada persiapan khotbah, saudara, baca Rasul Paulus, saya menangis, saudara. Di dalam penjara, saudara. Di dalam penjara, masih melayani Tuhan. Maaf saya. Saya masih beri kesempatan pada Tuhan. Nggak seperti Rasul Paulus dalam penjara. Nggak enak, saudara, dalam penjara. Kok Bapak Gembala tahu, Mas? Bapak Gembala di penjara. Saya waktu pelayanan saya di penjara, saya ada pelayan di penjara, saudara. Lihat orang-orang di sana. Walaupun puji-pujian, saudara. Walaupun dia bertepuk tangan semangat, tetapi raut mukanya lain, saudara. Beda, saudara. Dia memuji-puji Tuhan, saudara. Tetapi hatinya lain sekali, saudara. Tetapi Rasul Paulus, saudara, di dalam penjara, beliau masih melayani Tuhan dengan suratan-suratan yang luar biasa. Karena Rasul Paulus ada orang yang luar biasa, saudara. Dia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Dia adalah ahli Taurat, saudara. Tetapi sebelum dia bertobat, dia adalah orang-orang Farisi, ahli Farisi. Jago, ahli Taurat, oke. Tetapi Rasul Paulus waktu itu, sebelum jumpa dengan Kristus, dia cuma pakai logikanya dia. Tahu firman Tuhan, tahu Taurat, cuma nggak dilakukan, saudara. Tetapi setelah jumpa sepribadi dengan Yesus, tuntunan Roh Kudus, makanya Rasul Paulus menjadi berkat yang luar biasa. Bahkan kematiannya menyedihkan sekali. Informasi dari Google, kata dipenggal kepalanya, saudara. Supaya apa? Supaya nggak menderita, katanya. Maaf saya, mungkin pelayanan belum berdarah-darah, saudara. Nggak di penjara. Makanya saya bersyukur punya Tuhan luar biasa. Biarlah di bulan Juli, di minggu yang pertama ini, ya sekali lagi, marilah pakai hidup kita, saudara. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan menjadi berkat teladan bagi keluarga kita, bagi bisnis kita, di tetangga kita, di gereja kita, di bangsa ini. Saya percaya, saudara. Sekali lagi saya percaya. Hal ini terjadi, krisis ini, ekonomi maupun kesehatan, supaya saudara dan saya menjadi berkat. Amin, saudara. Saya percaya sekali. Biarlah kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan Juli ini, kita menjadi berkat, saudara. Kita akan tutup dengan doa. Dan nanti sebelum kita berdoa, saudara, yang saya ingatkan, habis doa kita akan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus adalah sakramen yang kudus, saudara. Jangan main-main dalam perjamuan kudus. Walaupun saudara di rumah, pergunakan batu yang baik. Biskuit, atau teh, atau sirup. Dan yang bisa melakukan adalah orang-orang yang sudah dibaptis dengan baptisan selam. Tetapi kalau saudara belum dibaptis dengan air, tetapi saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saudara, saudara bisa mengambil perjamuan kudus itu. Dan saya ngimbau untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, jangan. Karena anak-anak belum mengerti makna dari perjamuan kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di
Hari ini di minggu yang pertama kami percaya firman-Mu adalah menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan Tuhan punya rencana seperti penulisnya Rasul Paulus, supaya kami di dalam kondisi saat ini, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, supaya kami menjadi teladan, menjadi berkat khususnya untuk keluarga kami. Dimanapun kami berada di tempat pekerja kami, di kantor kami, di gereja kami, di negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami kondisi nggak enak saudara. Kami percaya Tuhan, mereka Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kami percaya di balik semua ini, supaya anak-anak-Mu berbalik, minta tuntunan Roh Kudus, dan siap melaksanakan firman iman Tuhan. Dan saya percaya firman-Mu hari ini menegur kami, mungkin menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah firman kebenaran menjadi firman yang hidup. Ya saya dan juga seluruh jemaat menjadi teladan negara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita cek benar firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dan Bapak Presiden Pak Jokowi, apapun yang dilaksanakan Tuhan, apa yang diputuskan, agar berjalan dengan baik, vaksinasi berjalan dengan baik, TNI Polri dan juga turun untuk menjaga itu berkati, tim kesehatan Tuhan berkati, tim perawat Tuhan berkati, dan juga pakailah relawan-relawan yang luar biasa Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga sakit terbaring karena COVID-19 oleh Biru sembuhkan mereka. Dan juga jemaat kami, Bang Ronald dan keluarga, kami percaya pulihkan mereka dengan segera Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita mau nyanyikan lagu Terlalu Besar. Karena memang kalau kita lihat bahwa yang Tuhan bagi hidup setiap kita, dia Allah yang mati bagi kita, dia Allah yang mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kita. Maka kita mau menyerahkan hidup kita juga. Kita menyatakan telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkan kami. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Tuhan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kau ingat waktu dari awal, Kau katakan telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini, sungguh kita boleh menyadari bahwa memang terlalu besar kasih-Nya bagi setiap kita. Terlalu besar cintanya untuk menebus dosa setiap kita, Bapak Ibu. Sehingga memang sudah selayaknya kita memberikan hidup kita baginya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak sekalian, di minggu yang pertama ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Dan sakramen ini adalah mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu. Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mati bersama saya di atas kayu salib. Supaya apa, saudara? Kutuk kematian diganti dengan berkat kekekalan. Kutuk penyakit diubah menjadi berkat kesehatan. Dan yang ketiga, kutuk kemiskinan diubahkan menjadi kemakmuran berkat. Dan sakramen ini, saya minta sekali lagi, tadi saya katakan, sakramen yang kudus. Siapkan hati saudara. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa roti ini adalah yang melambangkan tubuh Kristus, dan juga anggur yang melambangkan darah. Dan sebelum, jangan minum dulu, saya akan katakan firman Tuhan, dan sudah saya katakan baru minum, kita makan dan minum. Tapi sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, angkat roti kita setinggi-tingginya atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, di dalam nama Yesus kita makan. Terima kasih Tuhan. Dan kita alihkan cawan dan kita angkat setinggi-tingginya, saudara. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan, 1 Korintus 25, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, atas kasih karunia-Mu, kami bisa menikmati tubuh dan darah-Mu. Biar tubuh dan darah-Mu ini mengingatkan kami kembali betapa besar kasih-Mu pada kami Tuhan. Engkau telah mati buat kami, supaya kami memulai hidup kekekalan, kesehatan, berkat jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tapi sebelumnya, kami dari gereja mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun di bulan Mei, karena di awal bulan Juni kita belum mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi kita mau mengucapkan kepada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Mei, ada Bu Cahyati, Bu Erniwati, Pak Freddy, Lola, Alfian, Ulan, dan ada juga ulang tahun pernikahan dari Bapak Freddy dan Ibu Ivana. Selamat ulang tahun buat semua yang ada di bulan Mei, juga yang ada di bulan Juni. Ya, di bulan Juni ada lumayan banyak nih. Ya, meskipun mungkin tahun ini kita merayakan ulang tahunnya di rumah, tapi yang terpenting adalah kita boleh merefleksikan bahwa selama hidup setiap kita, Tuhan boleh beserta bagi setiap kita. Dan kita juga percaya di tahun-tahun ke depan, Tuhan yang sama yang juga akan memelihara hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ya, selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Juni. Ada Bu Junita, Niken, Mary, Joni, Bennett, Rukiah, Daniel, Johan, We Love, dan ada pernikahan dari Bapak Ali dan Ibu Ana. Ya, selamat ulang tahun buat semuanya.
Nah, kita juga mau mengingatkan jadwal ibadah ke gereja kita. Ada beberapa ibadah, ada ibadah umum, ada ibadah Star Kids, ada ibadah Star Youth, juga ada ibadah malam pujian dan doa. Nah, diharapkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa ikut bergabung dalam ibadah yang diadakan. Memang masih diadakan secara online, tapi meskipun secara online, kita boleh ikut berpartisipasi, kita boleh ikut dalam ibadah, sehingga memang kita selalu diisi oleh firman Tuhan gitu ya, sehingga hari-hari kita memang boleh punya tuntunan gitu. Ada tuntunan Tuhan dalam hari-hari hidup setiap kita. Karena kita memang selalu diperbarui. Ya Bapak Ibu ya, saudara-saudari sekalian, kalau ibadah umum seperti ibadah hari ini masih diadakan online di hari Minggu jam 10.30. Ya, dan ibadah Star Kids hari Minggu jam 8.30 buat adik-adik. Kalau Bapak Ibu masih punya anak kecil atau kalau saudara-saudari punya adik yang masih kecil, biarlah mereka juga boleh mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab gitu ya, di ibadah Star Kids jam 8.30. Lalu ibadah Star Youth, mungkin adik-adik yang udah SMP, yang udah SMA, atau mungkin yang lagi kuliah, atau mungkin yang sudah kerja juga nggak apa-apa, ikut dalam ibadah Star Youth di hari Sabtu jam 6.30 malam. Ya, di sini kita bisa sharing firman Tuhan, bisa main games gitu ya. Semua tujuannya untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Supaya memang kita merasakan penyertaan Dia dalam hidup kita. Nah, ada lagi ibadah malam pujian dan doa, itu ada di hari Rabu, jadi di tengah-tengah minggu gitu ya. Hari Rabu jam 6.30 juga, jam 6.30 malam. Nah, di dalam ibadah malam pujian dan doa ini, kita memang nggak ada firman Tuhan di sini, tapi kita memang fokus untuk berdoa. Berdoa bagi siapa? Berdoa bagi keluarga kita, bagi jemaat KDC, atau jemaat-jemaat Tuhan di belahan dunia yang lain, gitu ya, atau bagi semua pengerja gereja, bagi bangsa dan negara. Kita mau berdoa bagi semuanya itu, termasuk supaya COVID bisa dilewati juga dengan baik, supaya setiap kita memang bisa melewati ini juga dengan baik. Gitu ya. Jadi silakan bergabung dalam ibadah malam pujian dan doa. Kita mau menaik-naikkan pujian kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan. Lalu gereja juga mengingatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk terus menerapkan protokol 5M. Ya, negara atau Bapak Presiden menerapkan peraturan-peraturan yang menghindarkan kita dari COVID. Jadi baiklah setiap kita juga mematuhi peraturan-peraturan, mematuhi protokol 5M. Selalu gunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu menjaga jarak, jangan deket-deket gitu ya, apalagi sama orang asing, orang yang tidak satu rumah. Lalu jauhilah kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Jadi kalau memang tidak perlu keluar-keluar rumah, maka ya jangan keluar-keluar rumah. Gitu ya. Tapi jika memang perlu sekali untuk keluar rumah, maka gunakan masker, gunakan face shield jika perlu, dan lalu jangan lupa untuk mencuci tangan, gitu ya, pakai sabun. Selalu bawa hand sanitizer begitu ya, Bapak Ibu, atau ketika ada wastafel, ada tempat cuci tangan, kita boleh cuci tangan biar kita selalu menjaga kebersihan. Ya. Oke, berikutnya kita mau berdoa bagi pokok-pokok doa kita. Ini kita mau berdoa bagi seluruh jemaat KDC, kita juga mau berdoa bagi korban COVID-19 dimanapun itu, siapapun itu, apakah itu orang Kristen, apakah itu bukan orang Kristen, kita juga mau berdoa bagi mereka semua, dan juga kita mau berdoa bagi seluruh rencana kegiatan gereja KDC, maka itu ulang tahun gereja di bulan November, ibadah malam pujian dan juga mungkin akan diadakan di akhir November, juga ibadah Natal. Semua acara-acara ini semoga kita bisa lakukan on-site, tapi kalaupun tidak, biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Gitu ya. Lalu kita mau berdoa bagi seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, orang Kristen dimanapun mereka berada, biar mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada, juga berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia, juga bagi bangsa negara di tempat-tempat yang lain. Begitu ya, biarlah segala pokok-pokok doa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pokok-pokok doa Bapak Ibu dan menjadi pokok-pokok doa saudara-saudari, biar dalam kalau setiap malam kita berdoa mungkin sebelum tidur kita boleh ucapkan doa-doa kita.
Ya. Jadi ini pengumuman yang disampaikan oleh gereja biar kita boleh ingat gitu ya, ikuti ibadah setiap minggu, berdoa bagi sekitar kita juga, karena memang kita mau jadi terang dimanapun kita berada. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah di minggu pertama ini dengan doa berkat. Mari kita ajak berdiri. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami percaya tuntunan Roh Kudus dan firman iman ada dalam hidup kami. Bapak Ibu sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera oleh kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu di berasnya. Dia Allah Emmanuel, dekat di hati saudara. Jangan takut, jangan gentar. Dia selalu ada dalam hidupmu. Dia menuntut saudara. Kemanapun saudara berada. Jadilah berkat dan teladan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini dari sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan berkati. Jumpa lagi.